Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jindah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq, yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak, calon-calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi izin untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah-ibadahnya, mulai dari tarawih ya. Tarawih, kemudian menyegerakan berbuka ya. Jadi kalau sudah waktunya maghrib jangan sampai ditunda lagi. Saya mau berbukanya isya, jangan. Segera kemudian mengakhirkan sahur ya, kira-kira setengah jam sebelum azan subuh lah ya. Barangkali di antara bapak kan masih ada yang merokok ya, jadi habis makan kemudian udut ya. Tapi kalau sudah berhenti lebih baik ya. Apalagi ini mau haji ya. Jadi ini bagi bapak-bapak yang masih merokok, saya tidak melarang Pak, tidak, tapi dihimbau ya, dihimbau untuk bisa mengakhiri lah. Karena penyakitnya lebih banyak daripada manfaatnya. Rokok ada manfaatnya Bu, ada manfaatnya, bisa bergaul ya, bisa apa, nggak canggung lah, nggak canggung. Tapi penyakitnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Sama dengan minuman keras juga ada manfaatnya. Alkohol itu ada manfaatnya, tapi bahayanya jauh lebih berbahaya, lebih besar. Jadi yang pertama, di bulan puasa ini yang tidak boleh disia-siakan adalah saat yang makbul dalam berdoa ya. Ibu bapak mau haji, nah doanya itu yang mulai dari Ramadan ini, terutama siang hari ketika berpuasa dan detik-detik berbuka ya. Jadi ketika berbuka kita minum dulu seteguk ya, seteguk glek ya. Setelah seteguk taruh dulu gelasnya, kemudian berdoa ya. Lahabat dhama'u wa batallatil awraqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau mau ditambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, boleh ya. Setelah berdoa buka puasa, itu namanya doa buka puasa ya. Ditambah dengan doa hajat bapak. Nah hajat bapak apa? Mau ke tanah suci, itu berdoa di situ. Ya Allah, sehatkan, mudahkan, lancarkan kami yang mau mengunjungi rumahmu ya Allah. Sehatkan, mudahkan, lancarkan. Sehat, mudah, lancar ya. Berdoa Pak, di bulan Ramadan ini berdoa ya, supaya nanti perjalanan kita ke tanah suci dimudahkan Allah, karena terkabulnya doa kita pada saat kita berbuka puasa. Nah, jadi kata Nabi, doa berbuka puasa itu mustajab ya, makbul, maka jangan disia-siakan. Nah setelah kita minum seteguk, berdoa, sudah berdoa, nah barulah kolak, pempek, bakwan, nah itu ya. Jadi jangan nafsu dulu kolak, bakwan, pempek, jangan. Pokoknya seteguk dulu lah, seteguk. Yang penting batal kan, aku udah batal, taruh, kemudian berdoa. Ya 1 menit lah, berdoa lah 1 menit. Ya. Nah itu dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian pada saat berbuka dan juga siang hari seperti ini, berdoa. Saya tadi hampir menangis ketika Pak Ando menyampaikan tentang niat ya. Jadi ternyata yang menjadi kunci segala-galanya itu niat Bu. Ya. Ketika seseorang itu haji niatnya tidak lurus, pasti nanti ada berbagai macam rintangan dan halangan ya. Dan biasanya nanti pulang haji itu gak betah ya. Dan saya punya teman seperti itu. Pak Nurdin,
orang-orang kok pada pengen ke tanah suci lagi ya. Saya emang enggak loh, saya enggak. Jadi dia merasa kapok ke tanah suci. Dia bilang, Mina itu panas begitu, enaknya di mana itu Mina itu? Mina, panas begitu. Nah itu ungkapan dari seseorang yang niat hajinya bukan karena Allah, bukan karena mau ibadah. Dia memang karena tidak enak dengan teman-teman, tidak enak. Semua temannya sudah haji, dia sendiri belum. Wah nggak enak, karena nggak enak maka dia berhaji. Jadi kalau nggak salah haji plus apa gimana lah, saya lupa. Atau reguler juga. Jadi intinya dia pulang haji itu malah menyatakan nggak mau ke sana lagi, nggak mau. Panas, capek, kapok, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak tidak seperti itu, ya. Kalau tidak dihalangi oleh regulasi, Mas Ando saya pengen tiap tahun ya. Kalau tidak dihalangi, tapi kan dihalangi oleh regulasi, oleh peraturan dari Kemenak ya, atau peraturan dari negara lah, dari pemerintah RI. Harus nunggu sekian, harus nunggu 10 tahun baru boleh daftar lagi kan, itu kan Pak Ando ya. Kalau tidak ada halangan, pengen setiap tahun berangkat. Ya. Jadi rasa-rasanya tadi ingin menangis ya. Kita kembali ke sini, kita tidak bicara politik, tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali haji kita namanya haji tamattu ya. Haji tamattu adalah haji yang paling disukai oleh Nabi. Haji tamattu itu umroh dulu Bu, umroh dulu yang lebih kurang, kalau hanya umrohnya saja itu hanya 3 jam, hanya 3 jam. Tapi karena plus perjalanan dari Madinah ke Mekah, yang perjalanan itu sekitar 5, berarti 5 sama 3, berarti 8 jam. Ya. Dan kita sampai di Mekah itu tidak langsung bisa umroh, tapi kita biasanya makan malam dulu, ya. Kan biasanya bapak-bapak ibu-ibu nanti berangkat dari Madinah itu habis zuhur Pak, ya. Habis zuhur berangkat untuk melakukan umroh, kemudian sampai di Mekah itu kira-kira pada maghrib lah. Pada maghrib menjelang Isya, biasanya di situ karena perdana Pak ya, perdana baru menginjakan kaki di Mekah dan baru melihat menara-menara Masjidil Haram, jadi rasanya haru ya. Kemudian biasalah check-in hotel. Nah, check-in hotel itu biasanya juga ada yang crowded, ada yang enggak. Yang crowded itu biasanya pengaturan kamar. Kadang-kadang kita dikasih kunci hotel oleh resepsionis tidak persis sama dengan susunan ini. Susunannya sudah dibuat oleh Kemenak atau yang dibuat oleh Mas Ando. Misalnya 1 kamar 4 orang ya. Kadang-kadang dikasih kunci, tapi petugas resepsionisnya bilang ini untuk 3 orang, ini untuk 2 orang, ini untuk 5 orang. Waduh, ngaturnya jadi pusing lagi ngaturnya. Tapi kalau misalnya jumlah kuncinya sesuai dengan pembagiannya sudah dikelompokkan oleh Kemenak atau oleh Anamiro, enak gitu, tinggal kelompok 1 dikunci, kelompok 2 dikunci, tinggal nih nah, gitu ya. Kadang-kadang yang bikin riweh, yang bikin ribet seperti itu. Belum lagi yang tadi ya, yang ahli hisab ya, yang biasanya yang merokok campur sama yang merokok, yang ahli hisab dan ahli hisab, yang tidak merokok sama yang merokok. Belum lagi ada orang yang nggak suka AC, situ ya. Jadi memang haji ini secara teknis itu cukup berat Bu, secara teknis ya. Dan disitulah memerlukan niat yang ikhlas seperti yang disampaikan oleh Mas Ando. Niat nomor 1 niat aja. Kalau sudah karena Allah, maka di sana itu kita ikhlas, sabar. Jadi nggak emosi, nggak meledak-ledak, nggak marah-marah gitu ya. Kemudian
di samping masalah kunci kamar itu, kunci kamar, juga mungkin ada bapak ibu yang belum bisa buka kamar hotel. Karena di sana kuncinya itu bukan kunci besi, Bu. Bukan kunci besi yang gini, ceklek gitu, bukan. Kuncinya itu pakai kartu, kayak ATM gitu. Jadi nanti kartunya dimasukin gini. Cek, ini ya. Jadi pasti celup, pasti masukin itu, cek. Kemudian nanti ada warna hijau. Titit. Nah, diangkat, buka. Ah, udah buka. Jadi kuncinya pakai kartu, Bu. Ya. Tapi kalau kita masukin dia diam aja, diam, nggak ada lampu hijau, nggak ada bunyi, titit. Nah, berarti nggak bisa buka. Nah, itu nanti perlu latihan dulu. Nah, latihan piye caranya buka pintu hotel dengan kartu. Jadi kuncinya itu bukan kunci besi, ya kayak punya kita di rumah, bukan. Terus yang ketiga yang sering bikin riweuh itu adalah ada koper yang belum ketemu. Nggak hilang, Bu. Nggak hilang. Tidak ada ceritanya koper itu hilang. Ya, oh koper sudah gitu kok hilang. Nggak ada ceritanya. Kalau paspor hilang, duit hilang, dompet hilang, HP hilang itu sering. HP hilang, duit hilang, dompet hilang itu sering. Tapi kalau koper nggak mungkin hilang. Jadi ibu nggak usah gelisah tuh, mana koper saya mana, aduh, nggak, tenang aja, nggak hilang, nggak. Dia hanya nyasar di lantai berapa lah, nyasar di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3. Nah itulah tugas ketua rombongan dan ketua regu. Makanya ketua rombongan dan ketua regu itu makanya harus banyak Pak Taufik. Mana Pak Taufik? Makanya harus banyak, karena nanti paling capek, Bu, paling capek. Jadi ketika nanti ada yang kehilangan koper, maka ketua rombongan dan ketua regu itu sweeping dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, tinggal bagi tugas. Misalnya, ayo Pak, Bapak ketua regu 1, 2, 3, sweeping ke lantai 1, 2, 3, 4. Saya sweeping ke lantai 6 ke atas. Jadi pembagian tugas. Itu pasti ketemu, nggak hilang, ya. Cuma memang harus sabar dan agak lama. Kan namanya naik turun lift kan, ya. Apalagi kalau liftnya lagi padat, Pak. Liftnya lagi padat orang itu lama. Nah, tapi kalau liftnya lagi sepi, enak. Masuk plus, langsung jalan. Gitu ya. Jadi itu, kemudian yang kemarin sudah diterangkan oleh Pak Musal, di mana itu? Di hotel ya, di hotel. Bahwa kita sama sekali nggak boleh takut. Ya, baik takut ketinggalan, takut hilang, jangan takut. Karena apa? Karena kita ada di rumah Allah, ya. Dan kita sedang bertamu di rumah Allah. Maka seperti yang sudah saya ceritakan kemarin terakhir di masjid kita, Mas Ando ya. Kita bertamu sama orang aja dilayani luar biasa. Oh, siapa itu? Pak Nurdin. Oh, mari. Silakan duduk, minum apa? Segala macam. Kita sesama kita aja dilayani dengan baik. Ya, dan itu waktu itu sudah saya ceritakan besan saya Pak ya, besan saya yang ada di Magelang. Nah, apalagi Allah Tuhan rumahnya, nggak mungkin Bapak Ibu terlantar, nggak mungkin. Yang penting di sana kita banyak zikir, banyak istighfar, banyak bertobat, ya, banyak menangis lah. Ya. Jadi memang Masjidil Haram itu kan bunder Bu ya, bulat, ya, dan pintunya banyak keliling. Nah, yang penting Bapak Ibu menghafalkan nomor ketika baru masuk. Ketika baru masuk dihafalkan. Ini nomor berapa ini? Pintu nomor 78. Nah, itu aja diingat-ingat. Pintu nomor 78. Nanti waktu mau pulang juga lewatnya pintu nomor 78. Sehingga nggak nyasar ya. Misalnya mau masuk ya. Ini pintu berapa sih? Pintu 69 ya. Oh, ingat aja 69. Kalau perlu dicatat. Ya, maka nggak salah kalau bawa pulpen sama bawa kertas kecil di tas gantung, ya. Jadi di tas gantung itu, di tas leher, tas yang digantung di leher, itu kalau perlu ada notes. Waktu saya SD dulu ada buku notes. Buku notes itu buku yang sekecil ini, Pak. Oh, itu penting untuk nyatet misalnya. Tadi saya masuk pintu 69, terus pintu 69 masukin ke tas kantong, tas leher. Ya. Sopo ngerti lupa lali. Tadi kita masuk pintu berapa ya? Bu. Jangan bilang bu.
Ya, harus dicatat ingat-ingat. Oh, tadi saya masuk lewat pintu 78, berarti keluarnya juga 78. Nanti ketemu, oh iya tadi kita lewat sana ya. Oh iya ada bangunan ini ya. Jadi sambil mengingat-ingat, seperti kemarin kami waktu umroh kan dapat hotel di Misfalah. Nah, pas Misfalah itu lurus ketemu WC 6. WC 6. Pokoknya itu ciri khas lah. Orang yang dari Misfalah itu kalau mau ke Haram mesti ketemu WC 6. Gede tulisannya WC 6. Ya, ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan, ya. Nah, kemudian yang pas di depan Masjidil Haram dekat itu, dekat Zam-Zam Tower itu kalau nggak salah WC 3 ya Mas ya. WC 3. WC 3. Kemudian yang di pintu Marwah tempat kita sa'i, ya, pintu Marwah, pas pintu Marwah itu ada WC yang terbesar. Tapi ada nomornya WC berapa itu Mas? Nggak ada nomornya, tapi itu WC-nya besar sekali. Itu bekas rumahnya Abu Jahal, ya. Abu Jahal bekas rumahnya diisi oleh septic tank, ya. Abu Jahal itu musuh Islam. Jadi di situ WC-nya besar di bawah tanah Bu. Jadi turun dulu pakai tangga turun ke bawah. Nanti setelah sampai bawah itu nanti pintu WC-nya banyak ratusan. Ya, nggak ada istilah antri, nggak ada istilah antri. WC-nya banyak benar. Nah sekali lagi memang kalau bisa waktu turun WC juga diingat-ingat turunnya lewat tangga mana gitu ya. Saya sendiri yang sudah berkali-kali ke sana kadang-kadang pas turun WC, pas keluarnya, loh kok lain tangganya? Ya, itulah yang kemarin saya umroh itu kesasar. Ya, kesasar saya Bu umroh. Jadi kesasarnya di mana? Waktu saya sa'i itu di lantai basement, lantai 1 basement. Terus kan saya punya penyakit ambeien ya, penyakit ambeien sehingga saya harus ke toilet dulu. Ya, setelah dari toilet masuk lagi, saya tidak masuk ke lantai yang pertama tadi, enggak. Saya masuk. Nah, kok kayaknya pemandangannya beda. Tapi tetap untuk sa'i, karena untuk sa'i itu ada lantai bawah, ada lantai basement, ada lantai 2, ada lantai 3. Kalau nggak salah 4 lantai Mas ya. 4 lantai untuk sa'i Bu, untuk sa'i. 4 lantai. Tentu yang kelihatan ada bukitnya itu, ada bukitnya ya, ada bukit ya, bukit Safa Marwah ya, Safa Marwah. Yang kelihatan ada bukitnya itu ya yang paling bawah ya, yang paling bawah. Kalau sudah naik ke lantai 2, lantai 3, ya bukitnya nggak kelihatan. Harus ngelongok begini, harus ngelongok. Nanti kan ada lubang ya, ada lubang ngelongok baru, oh itu bukitnya. Jadi kalau yang di lantai 1, lantai 2 nggak usah ngelongok. Jadi itu pertama niat, benar yang dikatakan Mas Sando. Kalau niatnya karena Allah, nanti semuanya akan terasa ringan, ya. Kita bisa bersabar. Kemudian yang kedua, jangan mudah marah, ya, jangan mudah marah. Makanya larangan di dalam haji itu ada 3, yang maksudnya larangan umum ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Itu ternyata kenapa Allah melarang itu? Karena memang paling banyak dikerjakan. Fala rafatha itu jangan berbuat rafas. Rafas itu hal-hal yang menimbulkan birahi, ya. Ya bagaimana tidak Pak Bu ya? Laki perempuan di sana campur. Lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Ya itu kalau tidak takut sama Allah mesti matanya melotot itu, melotot. Ya. Akhirnya karena melotot akhirnya ketabrak orang ya. Kenapa ketabrak orang? Karena memang kan manusianya kan jutaan Bu, ya. Jadi itu rafat. Jadi hal-hal yang bisa menimbulkan birahi, terutama nanti suami istri juga tahan dulu kalau selama berihram, tidak boleh ya, karena berbahaya sekali. Di samping hajinya batal, umrohnya batal, suruh nyembelih seekor unta. Seekor unta bagi suami istri yang melakukan hubungan badan sedangkan dia dalam keadaan ihram, ya. Jadi ingat itu, dalam keadaan ihram itu betul-betul dijaga, ya, jangan sampai melakukan hubungan badan, ya, bersetubuh. Umrohnya hajinya batal walaupun disuruh dilanjutkan sampai selesai,
suruh dilanjutkan, hajinya dilanjutkan, tapi tidak dinilai batal, ya. Dan dendanya itu berat, kifaratnya itu berat, kifaratnya itu memotong seekor unta, mahal bu, unta bu, mahal banget, ya. Mungkin hampir sama dengan mobil, mobil kijang, ya. Mahal itu, ya. Kalau kambing kan hanya 3 juta ya, kalau kambing hanya 3 juta. Ini onta bu. Jadi apa yang perlu diperhatikan, satu niat, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, ya. Dan ketika kita sudah sampai di hotel di Mekah, seperti tadi yang biasanya memakan waktu bu ya, memakan waktu adalah pembagian kunci, kemudian masuk di kamar, kemudian mencari koper, ya. Sebenarnya koper itu waktu kita baru datang itu koper itu ada di bawah semua bu, di lantai bawah dekat resepsionis itu. Nah, biasanya nanti ketua rombongan ngitung dulu, hitung, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, hitung sampai betul-betul jumlahnya sama. Kan kita 42 kan bu, kita 42. Jadi Pak Topik dibantu sama ketua Regung itu. Coba koper kita hitung. Disusun yang rapi, susun biar ngitungnya enak gitu loh. Kalau acak-acakan kan nanti sudah kehitung lagi gitu kan. Kalau acak-acakan, tapi kalau disusun baris, hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, ada 14 kali 3. 14 kali 3 berapa? Misalnya begitu kan. Jadi ketahuan jumlahnya. Misalnya, oh kurang berapa? Kurang 2, tenang. Jangan grogi. Jadi begitu. Nanti kalau sudah pas, baru nanti koper itu masuk ke lift, kemudian diantar ke sesuai dengan kamar kita di lantai berapa, apa lantai 13, apa lantai 17 ya. Hotelnya tinggi-tinggi bu, tinggi banget hotelnya. Nah setelah kita kopernya ketemu, sudah masuk kamar hotel, kemudian kita kain ihram nggak boleh dilepas itu kain ihram ya. Kemudian kita makan malam. Setelah itu sholat isya, maghrib dan isya kan belum sholat maghrib sama isya belum. Kan kita baru perjalanan dari Madinah, baru jalan masuk ke hotel, kita belum maghrib belum isya. Nah, jadi sholat makan malam dulu, habis makan malam sholat maghrib sama isya di hotel, ya. Jadi sholat maghrib dan isyanya itu di hotel, nggak boleh di haram, jangan. Karena apa? Karena kita belum tahu jalannya, jalurnya belum tahu. Udah sholat isya di hotel. Kemudian yang kebetulan ada problem mules atau kebelet pipis itu dituntaskan di toilet ya. Nah setelah itu beres barulah kita start berangkat untuk ke haram ya, sekitar biasanya sekitar jam 10-an lah ya, jam 10 atau jam 9 lah berangkat, dimana orang-orang sudah pada pulang, sholat isya udah pada pulang, orang-orang pulang sholat isya kita baru masuk ya, baru masuk. Nah itu nanti melakukan umroh. Jadi haji kita adalah haji tamattu yang diawali dengan umroh dulu, umrohnya saja itu 3 jam ya. Nah setelah umroh selesai, biasanya selesainya itu sekitar jam 1 jam 2 ya, jam 1 jam 2 itu habis umroh itu lelah sekali Pak Muskal, lelah sekali ya, sehingga bisa-bisa kita bisa-bisa kita subuhnya kesiangan ya, karena lelah betul, lelah sekali. Selesai sa'i ya, kemudian kan cari cukur ya, tukang cukur itu. Kalau kita langsung ke hotel biasanya tidur, biasanya kesiangan, subuhnya kesiangan. Nah kalau bisa di hotel itu ya kalau kursinya cukup mungkin duduk-duduk di lobi aja, atau nggak pulang, udah di Masjidil Haram aja ya. Yang penting udah cukur gundul kan, udah cukur gundul. Nah, itu terserah nanti diatur aja, diatur. Soalnya selesai umroh itu biasanya sekitar jam 2-an. Serba nanggung ya, tidur baru sebentar nanti tahu-tahu azan subuh ya. Ya jadi makanya disitulah ketika kita di Madinah
jangan terlalu capek ya. Jadi kita kan di Madinah nanti 8 hari Bu ya, 8 hari. 8 hari, ketika sudah sampai hari ke-7, kita jangan jalan-jalan deh. Jangan shopping-shopping keliling, jangan. Itu melelahkan betul. Jadi kalau mau belanja ya hari pertama nggak mungkin, hari ketiga lah kalau mau belanja. Hari ketiga belanja, karena yang namanya belanja itu betul-betul kita dibisikin sama hawa nafsu, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Jadi akhirnya beli macam-macam. Pas beli macam-macam, bawaannya berat, ya. Sudah jalannya capek, bawaannya berat karena ya namanya mau bawa oleh-oleh kan, mau bawa oleh-oleh. Jadi akhirnya, nah itu silakan belanja Bapak Ibu, silakan belanja shopping, tapi jangan hari ke-7, jangan. Sebab nanti hari ke-8 kita kan berangkat ke Mekah, kita harus betul-betul tenaga fit, ya. Jadi hari ke-7 di Madinah kita jangan kemana-mana, nabung tenaga supaya perjalanan kita mau umroh itu kuat, dan selama perjalanan di bis ya kita usahakan bisa tidur di bis itu, karena perjalanan Madinah Mekah itu 5 jam ya, 5 jam untuk tidur kan lumayan, misalnya bisa tidur 3 jam kan lumayan tuh. Yang 2 jam untuk lihat-lihat lah ya, untuk lihat-lihat di jendela itu, lihat pemandangan. Walaupun pemandangannya juga itu batu Bu, Pak. Kita ngeliat di jendela gitu, ya pemandangannya batu. Di sana itu nggak ada pohon. Rumput aja warnanya coklat. Rumput warnanya coklat seperti baju Bapak itu, ya. Rumputnya coklat. Si onta itu makanya rumput coklat, ya. Kalaupun Bapak ketemu rumput yang hijau di sana, itu termasuk very very special. Jarang sekali, rumput warnanya hijau. Jadi rumputnya ya coklat, pemandangannya itu cuma batu, gunung, batu, itu batu aja. Ya. Pokoknya tidak ada pemandangan seindah Indonesia, tidak ada. Indonesia itu betul-betul orang Arab nyebutnya jannah, surga. Ya. Ya, kenapa kita itu rindu ke sana? Karena ada Ka'bah. Ya Pak Ando ya. Karena ada Ka'bah, ada kota suci Mekah. Nah, maka kita rindu ke sana, ya. Bayangkan saja sekali sholat itu nilainya 100.000, Pak. Sekali sholat nilainya 100.000, sholat di Sukarame, di Perumdam. 100.000. Nah, itulah yang bikin kita ketagihan, pengen ke sana lagi. Bukan karena pemandangan alamnya, enggak. Pemandangan alamnya itu enggak ada apa-apa. Batu semua kok. Batu, serius Bu, batu gunung. Nah, maka kalaupun kita ingin melihat pemandangan di itu, ya silakan. Tapi paling juga sejam 2 jam udah capek. Nah, jadi manfaatkan tidur. Jadi saya ingin menyampaikan di sini supaya kita jangan sampai kita kelelahan. Ya. Air minum tetap rutin ya, setiap 10 menit 1 teguk atau 2 teguk ya, setiap 10 menit. Sehingga kita tidak beser dan kita tidak kena bahaya dehidrasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pesan saya betul-betul kalau mau belanja hari ketiga lah. Silakan hari ketiga mau belanja macam-macam silakan. Mau kurma, mau sajadah, mau lain-lain ya. Tapi pada saat hari ke-7 jangan. Hari ke-7 itu harus istirahat total di hotel. Paling hanya sholat 5 waktu pulang lagi. Untuk persiapan perjalanan umroh yang naik bis 5 jam. Kemudian disambung dengan umrohnya malam umrohnya jam 10 sampai jam 2. Ya, habis itu kita dituntut salat subuh. Itu. Nah, kalau kita dari Madinahnya sudah kecapean, habis belanja macam-macam di hari ke-7, sampai di Mekah, habis sa'i itu letihnya itu luar biasa. Akhirnya tidur, subuhnya kesiangan. Pasti kesiangan, saya jamin kesiangan. Ya.
Nah, jadi kembali kepada haji kita. Haji kita itu adalah haji tamattu, umroh dulu, habis umroh selesai, kita istirahat. Istirahat bersenang-senang bebas. Nah, kemudian haji. Nah, hajinya itu yang ini, hajinya. Yang ini hajinya. Itu mulai dari tanggal 8, kita tarwiyah. Kemudian tanggal 9, wukuf di Padang Arafah. Kemudian malam harinya di Musdalifah, malam hari. Ya, malam harinya di Musdalifah. Kemudian pagi harinya melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah itu pagi harinya. Jadi tanggal 8 tarwiyah menginap di Mina, ya. Tanggal 8 itu tarwiyah menginap di Mina. Tanggal 9 kita puncak haji. Puncak haji itu tanggal 9. Wukuf di Padang Arafah. Yang diawali dengan khutbah dulu, ya. Habis khutbah baru sholat. Habis sholat baru kita full untuk wukuf, ya. Jadi wukuf itu sampai maghrib ya Pak, Bu. Jangan sampai sebelum maghrib, ya. Jangan sampai belum maghrib sudah meninggalkan Mekah, jangan. Maaf, jangan sampai sebelum maghrib sudah meninggalkan Arafah. Maaf ya, saya ralat. Jadi sampai di Arafah itu betul-betul sempurna dari zuhur sampai maghrib. Setelah itu kita malam ke Musdalifah. Nah, malam ke Musdalifah seperti yang sudah saya sampaikan, di situ kita harus sabar antri bis, ya. Ya. Antrinya itu lama Pak, antrinya. Maka ketika lama kita jongkok atau duduk, ya. Jongkok atau duduk. Kalau bisa duduk, kalau nggak bisa duduk, jongkok. Kalau berdiri capek, ya. Baris Bu, baris menuju ke bis itu. Ya. Nah, di situ harus sabar. Setelah ketemu bis, kemudian jalan ke Musdalifah. Di Musdalifah kita turun, kemudian lapangan luas Bu ya, lapangan luas, tidak ada bangunan, tidak ada. Yang ada hanya toilet sama lampu banyak tuh lampu. Nah, di situ kita menggelar tikar untuk sholat maghrib dan isya. Ya. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke kiblat. Kiblat. Taunya dari mana? Taunya dari tanda pakai tiang Bu. Nanti di Musdalifah itu, di lapangan luas itu ada tiang. Tiangnya itu ada gambar Ka'bah. Ya, ada tulisannya kiblat. Ya. Kiblat atau Makkah, ya, atau haram lah. Kiblat, Makkah, haram sama aja. Kiblat itu ya kiblat, Makkah itu ya Mekah, haram itu ya Masjidil Haram. Pokoknya ada tiang tinggi loh, tiang tinggi, ada panahnya gitu. Nah, itu kita sholatnya ngikutin arah panah itu, ya. Kita gelar tikar, sholat berjamaah, sholat maghrib dan isya. Maghribnya 3, isyanya 2, ya. Sekali azan, 2 kali qomat, ya. Pokoknya nanti ini yang ngatur Pak Taufik lah. Yuk azan Pak. Nah, silakan nanti yang ya saya kira kita orang Islam bisa azan semualah ya. Masa nggak bisa azan sih? Ya, azan, setelah azan qomat pertama untuk sholat maghrib, qomat yang kedua untuk sholat isya. Maghribnya 3, isyanya 2. Jadi acara utama di Musdalifah itu sholat. Nah, setelah itu acara tambahannya itu mencari 7 butir kerikil, 7 butir kerikil. Nah, setelah itu bebas berdoa karena seluruh masyair, seluruh tempat yang kita kunjungi untuk haji itu semuanya doanya makbul. Mulai dari Mina, Arafah, Musdalifah, kemudian nanti di Jumroh, itu semua tempat-tempat yang kita kunjungi itu semuanya makbul. Nah, maka gunakan untuk berdoa. Nah, kalau capek ya tidur. Tidur di mana Pak Ustadz? Ya di tikar itu. Kita nanti beli tikar Cina biasanya itu. Ya, harganya dulu waktu saya 2007 harganya 5 real. Sekarang berapa real? 15 ya? 15 real. Tikar tipis. Tikar lipat, tipis. Bisa digulung-gulung kok. Dilipat digulung. Tikar Cina, karena yang buat orang Cina. Bapak Ibu jangan kaget ya, hampir 80% oleh-oleh yang kita beli di sana itu buatan Cina semua.
hampir 80% oleh-oleh yang kita beli di Mekah itu buatan Cina semua. Mulai dari tikar, mulai dari ember, mulai dari biji tasbih, itu buatan Cina semua. Ya. Yang buatan asli Arab apa sih? Oh, di Arab itu nggak ada pabrik kok. Di Arab itu adanya minyak, kurma, siwak. Nah, siwak betul yang asli Arab. Sama itu sajadah yang asli Arab itu ada sajadah. Sajadah yang asli Arab ada. Tapi rata-rata oleh-oleh yang kita beli itu rata-rata dari Cina. Ya, luar biasa Cina itu memanfaatkan momen haji ini. Ya, itu sejak dulu Bu, sejak dulu. Ya. Itulah Cina ya, ahli dagang. Ya. Orang Padang kayak kalah ya orang Padang. Ini pagi hari melontar jumroh, dan melontar jumroh itu pasti dijadwal. Ya. Kalau idealnya atau sempurnanya itu pagi itu matahari belum terbenam, belum terbit, matahari belum terbit pagi, ya waktu duha. Nah, itu yang afdoliyah itu artinya yang utama. Tapi ada tapinya, berhubung mengingat dulu ada kasus yang orang Indonesia meninggal keinjak-injak sama orang Iran apalah gitu ya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara mau melontar jumroh Aqobah itu tabrakan tuh. Arus manusia dari sini, arus manusia dari sini ketemu. Wah, keinjak-injak. Nah, maka setelah peristiwa itu dengan banyak yang meninggal, akhirnya dijadwal. Ya udah, kita ikuti jadwal aja. Kalau jadwalnya siang-siang, jadwalnya sore-sore, jadwalnya habis maghrib ya. Ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai maghrib. Karena kan melontar jumroh Aqobah itu tanggal 10 ya, 10 pas hari raya Idul Adha ya. Nah, kemudian berikutnya cukur rambut, kemudian memotong dam, itu salah ngetik ya, memotong kambing ya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan kalau kita kuat itu habis melontar jumroh itu kita langsung jalan kaki 3 kilo untuk tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu yang atas itu, kiri atas tawaf ifadah. Kalau kita muda dan kuat. Tapi kalau kita sepuh-sepuh begini ya nggak usah lah ya. Itu memang apa ya Pak ya? Perasaan itu syahdu betul Bu. Kalau kita habis melontar jumroh, kemudian kita jalan kaki bersama puluhan ribu manusia, bahkan bukan puluhan ribu lah, ratusan ribu jalan, rasanya merinding itu ya. Dan kita nggak bakal tersesat, kenapa? Ngikutin aja arus. Kan orang manusia kan ya menuju ke satu titik, nggak ada yang menuju ke apa namanya, ke toko atau ke kios atau ke rumah makan, nggak ada. Semua menuju ke haram, mau melaksanakan tawaf ifadah. Jadi kita nggak bakal tersesat. Terus ada juga rambu-rambunya kan, rambu-rambunya banyak sekali Bu, rambu-rambunya ada 15 kali banyak. Pokoknya di mana ada tulisan haram ikuti saja, haram. Nah, itulah tawaf ifadah. Itu kalau kita masih muda ya, jalan kaki 3 kilo dari melontar jumroh Aqobah menuju ke haram, melewati Mahbasjid. Mahbasjid itu nama daerah Pak ya, nama daerah yang ya untuk ini juga, untuk pemukiman, untuk hotel-hotel juga. Mahbasjid, kemudian masuk terowongan, habis itu jebul ya, ketemu dengan pintu Marwah ya, pintu Marwah baru masuk ketemu Masjidil Haram. Oke, jadi yang tawaf ifadah ini bisa ditunda ya, karena ini tergantung kekuatan kita, kesehatan kita. Nah, jadi yang jelas habis melontar jumroh langsung cukur dulu, botak Pak, botak. Kemudian memotong dam, memotong kambing, ini juga kalau bisa langsung. Tapi itu sangat tergantung kepada muthaif yang sudah MOU dengan kita untuk membelikan kambing. Kalau ternyata kambingnya belum siap, baru siap hari kedua atau hari ketiga, ya berarti
nggak bisa kita paksakan. Ya, itu artinya situasional ini untuk memotong kambing ini. Kita kan wajib memotong dam, ya, memotong dam. Itu tergantung kesiapan dari mutawif atau orang yang sudah atau yang membimbing kita tawaf sama sa'i lah ya. Namanya mutawif. Mutawif berasal dari kata tawaf. Jadi mutawif orang yang membimbing kita tawaf. Nah, dia kan nanti ada MOU dengan kita, minta tolong dibelikan kambing ya. Sebanyak 45 ekor kali 600 real ya. Ya nanti dia jelas dapat untung, nggak apa-apa. Kita ikhlaskan aja nggak apa-apa. Nah itu kan untuk kambingnya itu kan bisa ready di hari pertama yaitu tanggal 10 pas hari raya itu hari raya Idul Adha, bisa ready-nya tanggal 11, bisa ready-nya tanggal 12, tapi tidak boleh lebih dari tanggal 13. Ya, maksimal tanggal 13 motong itu yang motong kambingnya. Ya. Dan untuk motong kambing itu kalau ada perwakilan bagus, ada perwakilan, tapi kalau nggak ada ya kita serahkan sepenuhnya kepada mutawif, yang penting nanti divideokan, yang divideokan itu di video. Ya. Nah setelah itu baru kita ini kan habis melontar jumroh kan pulang ke tenda kan, pulang ke tenda cukur itu bisa sendiri, bisa bayar ke orang ya. Di pinggir jalan di Mina banyak ya. Di pinggir jalan-jalan itu banyak tukang cukur, banyak ya. Nah, habis cukur kemudian mandi, kemudian baju ihram dilepas. Baju ihram dilepas untuk selama-lamanya. Jadi kalau Bapak-bapak bertanya, kapan Pak Ustadz melepas baju ihramnya? Setelah kita melontar jumroh disambung dengan cukur rambut. Botak ini, botak. Jadi baju ihram dilepas untuk selama-lamanya. Udah disimpan, nggak bakal dikeluarin lagi, nggak. Ya. Jadi kalau kita pikir kita pakai baju ihram cuma tanggal 8, 9, 10, cuma 3 hari. Cuma 3 hari baju ihram dipakai terus-menerus, nggak dilepas-lepas. Cuma 3 hari. Dan insya Allah nggak bau keringat lah, nggak asam itu, nggak. Apalagi orang-orang yang haji ini kan tamunya Allah ya. Jadi baru dilepas setelah ini Pak ya. Setelah ini baru lepas baju ihram ya. Ada baiknya mandi dulu supaya bekas-bekas rambut yang kecil-kecil itu bersih ya. Habis itu pakai baju biasa Pak, pakai baju biasa. Pakai baju biasa tapi kepalanya pelontos, kepalanya botak ya. Nah, di sini kemudian kita melakukan mabit menginap di Mina ya. Menginap di Mina ini boleh 2 malam, boleh 3 malam. Kalau yang 2 malam namanya nafar awal, kalau yang 3 malam namanya nafar sani. Ya. Ya, itu juga sudah saya terangkan. Kalau nafar awal itu kita pulangnya itu crowded, rame sekali, luar biasa, dan pasti macet. Kalau soal macet itu jangan ditanya Bu, pasti macet. Nah, maka saya sarankan untuk memilih nafar sani. Ya, nafar sani itu nanti pas pulang itu udah lengang jalan itu, udah santai itu senang. Ya, itu jadi kalau yang biasa dilakukan oleh Anamirah itu kita ngambil nafar sani. Nanti kan antara ketua kloter dengan ketua rombongan biasanya kan rapat terus Pak Taufik, rapat. Nanti kan ditanya, gimana nih Anamirah, nafar awal apa nafar sani? Nah, kita jawab aja nafar sani. Ya, kecuali ada yang sakit parah, harus segera ke hotel ke Mekah. Nah itu mungkin yang sakit parah ditemanin beberapa orang untuk nafar awal, ya supaya dia segera sampai ke hotel di Mekah supaya bisa istirahat dan lain-lain. Tapi kalau yang sehat semua, terus saya sarankan nafar sani. Jadi kita nginep di sini 3 malam, malam 11, malam 12, dan malam 13. Ya. Jadi malamnya tidur di tenda Bu, di tenda. Ya. Tendanya ada AC-nya, Kalau kedinginan AC-nya bisa dimatikan. Ya. Nah.
malamnya tidur di Mina, siangnya melontar jumroh 3 jumroh. Jadi malamnya kita tidur di Mina, siangnya melontar 3 jumroh. Jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh terakhir. Jumroh pertama namanya jumroh ula. Ula itu artinya pertama. Jumroh yang kedua itu adalah jumroh wusto. Wusto itu tengah-tengah, wusto. Kemudian jumroh yang terakhir adalah jumroh akobah. Ya. Jadi kalau yang di sini kan cuma akobah saja, Bu. Akobah saja. Tapi kalau yang di sini tiga-tiganya, ya. Tiganya. Kalau di sini lontarnya itu yang bagus itu pagi yang bagus, tapi nggak ada masalah lah. Pokoknya kita ikut jadwal aja. Kalau yang di sini itu yang bagus, yang afdol itu melontarnya itu habis duhur. Namanya ba'da zawal. Jadi melontarnya itu habis zuhur, itu yang bagus, yang istilahnya pahalanya paling top lah. Tapi lagi-lagi kita diikat oleh aturan dari Saudi, ya, dijadwal. Ya udah ikut jadwal aja, ya. Daripada kita, kata Ustaz Nurdin yang afdal habis zuhur, saya mau habis zuhur. Tapi ternyata malah di sana tersesat, malah keijak-ijak orang Afrika. Jadi memang haji kita ini ada sesuatu yang tidak bisa kita sempurna betul. Ya, ada sesuatu yang kita tidak bisa sempurna betul. Ya. Itu contohnya melontar jumroh. Melontar jumroh itu yang afdol, yang utama itu yang 3 jumroh itu, Bu, ya, yang 3 jumroh itu yang utama itu habis zuhur. Ya, habis zuhur. Setelah matahari tergelincir. Namanya ba'da zawal. Ya. Tapi dalam kenyataannya kita nggak bisa, karena dibatasi oleh pemerintah Arab untuk rombongan kloter kita, misalnya ya, kloter kita harus jam maghrib, ya udah kita ikut maghrib, ya, atau malam, ya. Saya pernah itu melontar jumroh itu malam jam 10, pulang jam 12 malam, ya. Ya rame-rame sih, senang juga gitu. Dan terang itu, dan ramai dan terang itu, jadi nggak takut tersesat. Jadi ini 3 hari, Pak, ya, 3 hari melontarnya 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah baru setelah itu kita diizinkan pulang ke hotel. Ya, pulang ke hotel dengan masih punya utang ini, Pak. Ini utang loh, utang. Kan tawaf itu belum. Tawaf itu kan belum, ya, itu yang utang. Nah, ketika kita tadi sudah cukur rambut, ini kita namanya sudah dapat tahallul 1. Ya, tahallul ula, tahallul 1. Tahallul 1 itu hanya boleh melepas baju ihram dan kita sudah bebas dari larangan ihram. Kita sudah terbebas dari larangan ihram. Kecuali masalah wanita atau masalah suami istri. Jadi ketika kita sudah cukur gundul, ya, kemudian mandi, kemudian pakai baju biasa, itu kita sudah tahallul, Pak. Tapi baru tahallul ula, namanya tahallul 1 di sini. Ya, tahallul 1 itu kita sudah bebas dari larangan ihram, kecuali 1 yang belum bebas, yaitu hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu baru boleh setelah kita punya tahallul yang kedua. Tahallul sani, tahallul kedua. Jadi ingat, Pak, ya, untuk haji itu tahallulnya 2 kali. Untuk haji tahallulnya 2 kali, ya. Tahallul ula di sini, ya. Tahallul yang kedua itu setelah ifadah. Setelah ifadah dibayar lunas, setelah tawaf ifadah ditunaikan, baru tahallul sani. Nah, kalau sudah tahallul sani, bebas hubungan suami istri, ya. Silakan cari kamar barokah. Nah, jadi ini dilakukannya kapan? Ya, dilakukannya setelah kita pulang ke hotel. Pulang ke hotel, mau nunggu bis itu, bis sholawat apa enggak? Kalau mau nunggu bis sholawat berarti nunggu 2 hari lagi. Nunggu 2 hari. Karena bis masih off. Ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Musal waktu di hotel. 3 hari sebelum hari H,
itu semua bis itu off, nggak ada yang jalan. Ya, demikian juga catering, ya catering juga off. Nah, maka di masa off itu ibu-ibu masak. Ya, kalau bapak-bapak malas masak, makan aja di restoran, Pak. Yang penting duitnya tebal kantongnya, ya. Atau untuk penghematan makannya 2 kali. Soalnya saya pernah beli nasi kebuli di Mina itu nasinya banyak sekali, Pak. Nasinya banyak sekali. Dagingnya gede-gede. Saya mau minta separuh aja, mau beli 5 real, nggak dikasih. Lah. Harus 10 real. Waktu itu 10 real. Kalau sekarang naik lagi ya Mas Ando ya. Naik lagi kalau sekarang. Itu saya di Mina itu waktu tarwiyah itu beli nasi kebuli itu bisa dimakan 3 kali. Ya. Pagi makan, nggak habis kan? Banyak nasi itu, nasi banyak. Habis asar dimakan, habis isya dimakan lagi. Ya, saking banyak. Jadi ya seperti kita nasi padang lah, seperti kita nasi padang. Kan nasi padang itu kan kalau kita buka kan isinya banyak kan, ya. Seperti nasi padang itu. Nah, jadi saya ulangi lagi. H-3 di sini, H-3 sama H+3 setelah ini, H+3 itu mobil yang biasa mondar-mandir untuk ngangkut orang sholat Bu ya. Namanya mobil sholawat, gratis itu. Wujudnya itu bis gede, gratis, itu off sementara. Jadi kalau kita mau tawaf ifadah tapi bisnya belum jalan, ya kita jalan kaki, mau nggak? Itu jalan kaki dari hotel ke haram, ya, dari hotel ke haram. Kalau misalnya nanti nunggu bis aja, ya boleh. Pokoknya musyawarah aja lah, musyawarah, ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau tawaf ifadah sudah dikerjakan, baru kita sudah lunas segala-galanya. Artinya sudah bebas. Ya. Nah, habis itu kita nunggu pulang ke tanah air. Nah, nunggu pulang itu biasanya lama, Pak. Apalagi kalau kita datangnya terakhir. Kita dari sini berangkatnya terakhir, itu nanti di sini juga pulangnya terakhir. Pulang ke tanah sucinya itu terakhir. Nah, kalau terakhir itu ya seperti Pak Musal bilang, Mekah itu udah sepi sekali, udah sepi. Ya, toko-toko udah boleh tutup. Pokoknya udah nggak menarik lah kalau kita pulangnya terakhir. Nah, makanya yang paling enak itu sedang-sedang itu pertengahan. Nggak awal betul, nggak akhir betul, tapi pertengahan. Ya, itu paling enak. Jadi suasananya itu sedang, ya, nggak terlalu padat, nggak terlalu kosong. Nah, selama kita menunggu di sini, berapa lama kita menunggu? Nah, ini dia. Jam berapa sekarang? 11 ya. Ya, saya tadi melihat ada bapak yang ngantuk. Mudah-mudahan udah sekali lagi. Boleh wudhu Pak, kalau yang ngantuk. Nah, yang ini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Yang ini ada pertanyaan, ya silakan Bu. Setuju. Ya. Bagi nafal awal diperlukan satu sembilan, satu zikir, dan untuk nafal rasani. Ya. Ya. Bagus, itu pertanyaan bagus. Jadi yang ini kan yang di Musdalifah kan kita ngambil 7 Bu ya. Ngambil 7 itu yang untuk ini nih, untuk akobah ya. Kita ngambil 7 kerikil di sini, 7 di Musdalifah itu untuk akobah saja, untuk akobah. Nah, sedangkan yang ini, yang seluruh jumroh itu kan satu jumroh kan 7 ya. Padahal jumrohnya kan ada 3 Pak. Nah, berarti kan 7 kali 3. 7 kali 3 berapa? 21. Berarti yang di sini itu sehari 21 kerikil. Ya. Yang seluruh jumroh ini, seluruh jumroh. Berarti kan satu jumroh kan 7 kerikil. 7 kerikil kan? Nah, karena jumrohnya ada 3, ula, usto, akobah, maka 3 kali 7 berarti 21. Berarti di sini ya sehari 21. Hari pertama 21, hari kedua 21,
Hari ketiga 21. Jadi 21 kali 3. Gitu loh. Ya. Makanya kalau yang nafar awal berarti yang nafar awal Bu ya, yang nafar awal berarti 21 kali 2. Kalau yang di sininya kan sama ini. Kalau yang di sininya sama, semua sama. Cuma 7 saja, cuma 7 kerikil. 7 batu yang di sini, ya kan? Semua sama. Tapi yang di sini beda-beda. Kalau yang dia nafar awal berarti 21 kali 2. 42. Ya, 42. Iya. Tambah sini. Ya, tambah sini. Digabung ini, digabung. Ya, digabung. Jadi 42 tambah ini. Ini kan 7 nih. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita nafar sani berarti 21 kali 3. 63. 63 tambah ini. Ini 70. Ya. Nah, saya sebenarnya ini nggak mau dihitung karena ini kan langsung ambilnya dari Musdalifah. Jadi istilahnya yang ini mudah lah, orang cuma 7 kok, cuma 7 ya, ini mudah. Ya, kalau yang ini kan 21 kan, ngambilnya di mana batunya? Ngambilnya di sekitar Jamarot. Jadi di situ sudah ditumpahkan sama pemerintah Saudi pakai truk. Jadi rupanya pemerintah Saudi itu sudah menyediakan itu, pokoknya berserakan lah Bu, banyak betul. Mau minta berapa itu ada semua. Jadi kerikilnya ketika Mas Ado, kerikil yang di sini Mas Ado ngambilnya dari mana? Yang untuk Jumroh? Jamarot kan? Iya, jadi banyak Bu. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir nggak dapat kerikil karena sudah sengaja Bu, sudah ditumpahkan pakai dump truck gitu kerikil oleh pemerintah. Ya. Ya, sekitar Jamarot itu. Jadi, kenapa? Oh ya, yang ditimpukin itu adalah tembok. Ya, kalau zaman dulu, Jamarot itu berupa tiang Bu, kayak gini, tiang kayak gini, tiang kayak gini, tiang kayak gini. Ya, kotak lah, kotak. Tapi sudah dirubah sekarang sudah dirubah. Sekarang itu bentuknya tembok lebar Bu, tembok lebar. Temboknya itu ada apa namanya motif lah ya, motifnya itu mirip tempe. Jadi kalau kelihatan dari jauh, oh ini tempe, ya, kayak tempe itu motifnya. Ya jadi yang kita timpuk, yang kita lontar adalah temboknya Bu. Kan di bawahnya ada sumur, jadi langsung kita tidak harus kena tembok, tapi harus masuk sumur. Ya. Nah kalau kena tembok biasanya masuk sumur, ya. Tapi kalau lontarnya takutnya nggak masuk sumur. Pokoknya kalau lontarnya semangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pokoknya sekali lontaran takbir, ya takbir. Nah itu Bu ya. Jadi ini semuanya ibadah Bu, ibadah, ya ibadah. Ntar dulu, Bu, yang baju hijau, udah jelas ya? Iya. Udah jelas, silakan. Nah, itu ada, kan itu bersamaan dengan Idul Adha ya? Iya, betul. Itu ada sholat Idul Adha? Ada, tapi kita nggak wajib. Wah, itu untuk orang Mekah Pak. Untuk orang Mekah atau orang jamaah haji yang kebetulan ini habis ini kan langsung tawaf wadu itu kan di Masjidil Haram itu lagi dilangsungkan sholat Id itu. Ya, jadi orang-orang Arab atau orang-orang yang sudah selesai tugasnya tawaf wadu dia ikut sholat Id. Tapi kalau yang belum nggak usah mikirin itu Pak, nggak usah. Jadi termasuk puasa hari Arafah di sini ya. Puasa hari Arafah nggak boleh kita Pak, kita nggak boleh. Orang yang sedang haji tidak boleh puasa hari Arafah, tidak boleh. Puasa hari Arafah itu untuk orang di luar haji, seperti di Indonesia. Ya, puasa Arafah. Ya. Kalau bapak-bapak yang sedang haji, sedang berada di Arafah, nggak boleh puasa, nggak boleh, harus makan. Jadi gitu Pak ya. Jadi apa tadi pertanyaannya Pak? Ya nggak usah karena itu ya karena kita itu sedang melaksanakan sebuah ibadah yang lebih besar dari sholat Id.
Sementara sholat id itu kan hukumnya adalah sunnah muakkad, ya sunnah muakkad. Jadi tidak wajib, tidak wajib muakkad. Dan bagi kita nggak usah. Dan memang tidak ada orang yang lagi haji itu tidak ada. Di Mina juga nggak ada. Di Mina di tenda nggak ada. Itu hanya ada di Masjidil Haram. Dan orang yang ikut sholat id itu adalah orang yang kebetulan ke sana. Pertama ya orang Arab asli. Yang kedua jamaah haji yang tadi saya bilang jalan kaki itu Pak. Dari sini kemudian jalan kaki kan. Jalan kaki 3 kilo kan untuk melaksanakan ini. Nah pada saat pelaksanaan ini itu bersamaan dengan sholat id. Gimana Bu? Misalnya ini kalau kan 3 hari pakai baju terus berapa lamanya? Iya. Itu kita tetap stok bawaan salinan. Ya baju terus juga maksudnya. Baju ihram. Iya. Baju ihram kalaupun mau bawa salinan paling 1 aja. Kalau 2 kebanyakan. Itu ada jamaah haji entah dari mana lah. Yang dari Afrika lain lagi. Di Afrika. Itu katanya kain ihram mereka itu nggak dibawa lagi ke negara asalnya, dikeletakin di toilet katanya. Tuh, tapi memang kain ihramnya orang-orang Afrika itu tipis Bu, nggak kayak kita kan kayak anduk Pak, tebal. Jadi kalau ditinggal sayang, mendingan dibawa pulang. Ya, paling tidak nanti kalau kita wafat bisa untuk bungkus-bungkus jenazah kita lah. Jadi apa namanya salinan rangkapan ya. Cadangan lah ya, kain ihram cadangan itu kan dimaksudkan kalau kita kecelakaan kemudian kain ihramnya jatuh di WC kemudian waduh kena najis, nah gitu, maka perlu itu. Tapi kalau kita bisa berhati-hati, tapi sebaiknya memang bawa cadangan. Saya juga waktu itu bawa cadangan kok. Ya bawa cadangan minimal selembar minimal. Ya. Ya itu kalau kita 4 bagus, boleh. Iya. Boleh kalau 4 bagus. Tapi kebanyakan 4. Menurut saya 3 saja, 3 lembar aja. Nah, jadi begini Pak. Bapak 2 orang ini, ya, yang kita kan dapat dari hotel, dari bank dapatan Mas Ado ya. Dari bank dapat kan. Nah bapak ini 2 orang ini beli satu lagi kemudian dibelah ya, ini selembar gitu. Kalau membawanya 4 lembar itu ketebelan, memberatkan juga. Tapi kalau siap-siap berat ya nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya bawa 4 lembar ya udah nggak apa-apa. Ya, nah yang namanya kan seperti ban serep mobil Bu ya. Ada nggak ban serep mobil itu 2? Ada nggak? Nggak ada. Ban serep mobil 1. Nggak ada mobil sekali meletus 2. Nggak ada. Mobil itu sekali meletus biasanya cuma 1. Nah, kemudian ban serepnya 1. Nah itu mobil Pak ya, mobil. Jadi yang namanya ban serep itu 1 bukan 2. Dan demikian juga kain ihram ini 1 aja lah. Nah caranya bagaimana? Caranya 2 orang ini patungan beli 1 itu, 1 paket kan isinya 2. Nah nanti ya 1 set isinya kan 2. Nanti dibelah, maksudnya bukan dibelah, dibuka Bapak 1 gitu. Jadi akhirnya dia bawa 3 lembar, dia bawa 3 lembar. Ya Bu ya. Boleh 4 juga boleh. Kalau siap berat bawa 4 ya Bapak. Boleh? Hah? Enggak ada abdolan. Enggak ada abdolan, enggak ada yang abdol yang mana, enggak ada. Ini kan sekedar usul saya kan. Sekedar usul saya saja. Tapi kalau Bapak mau bawa 4 ya enggak apa-apa, boleh. Saya waktu itu bawa 4 saya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu. Iya. Jadi kita ngewadah itu apa pakai tangan apa ada kita pakai kantong? Oh, ada kantongnya. Biasanya dari bank ada kantongnya. Iya, dari bank. Ada kantongnya. Kantongnya kecil. Nah, kalau tidak ada kita bikin sendiri aja di rumah ya.
pakai kain dijahit lah, ya, pakai tali, ya. Jangan gede-gede, kecil aja, kan hanya untuk, iya. Kan sehari kan 21 kan, sehari kan 21 nih. Ini kan sehari 21, ya, iya. Jadi buat aja sendiri Bu, pakai kantong. Hah? Dompet parfum bisa. Ya, pokoknya gini Bu, kalau dari bank nggak dikasih, ya sudah kita bikin sendiri aja. Ya, kalau saya nggak mau pusing Mbak, saya nggak mau pusing, saya plastik resek. Ngapain pusing-pusing? Plastik resek aja. Ya, kalau saya pakai plastik resek untuk kerikil itu, ya, nggak ada harus pakai kain Bu, apalagi kainnya putih, apalagi kainnya ada tulisan La ilaha illallah, nggak usah. Jadi kalau dari bank nggak dikasih, ya sudah kita buat sendiri. Kalau Ibu bisa jahit itu jahit, kalau Ibu nggak bisa jahit pakai plastik resek, wis gampang. Praktis kok plastik resek gitu. Atau plastik gula juga bisa. Ada lagi tadi yang misalkan. Kan misalnya kita setelah melempar gula yang pertama itu kan misalnya kita kan ganti golek cukur dan ganti baju laki-laki. Iya, laki-laki. Iya. Nah, terus kalau misalnya belum melakukan tawaf ifadah, terus apa pakai baju ini lagi? Apa baju ihram lagi untuk tawaf ifadah? Oh enggak, baju biasa. Boleh. Iya. Bapak-bapak nanti tawaf ifadahnya pakai baju biasa Pak ya. Bapak-bapak nanti pakai tawaf ifadahnya kalau sudah pulang ke hotel, tawaf ifadahnya pakai baju biasa. Enggak. Pak Ando dulu pakai ihram ya? Ya. Pakai baju biasa, Pak. Baju biasa aja. Yang penting jangan jangan ketat seksi itu. Jadi kan tadi saya udah bilang, Bu. Setelah cukur gundul, mandi, baju ihram dilepas untuk selama-lamanya. Tuh kan, selama-lamanya. Enggak dibuka-buka lagi. Enggak. Jadi tawaf ifadah pakai baju biasa. Nah, kecuali kalau pemerintah Saudi melarang. Nah ini kecuali Bu ya, misalnya ada isu, ada pengumuman siapapun yang pakai baju biasa tidak boleh masuk ke pelataran Ka'bah, nggak boleh. Nah kalau ada pengumuman begitu, ya terpaksa kita pakai baju ihram, tapi nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada. Hanya sekedar supaya masuk ke pelataran Ka'bah itu, pelataran, ya. Itu kadang-kadang di musim umroh ini Pak, di musim umroh itu pengumuman itu ada. Jadi siapapun yang pakai baju biasa nggak bisa masuk ke pelataran Ka'bah, nggak bisa, harus pakai ihram. Hah? Nggak ada, itu anggap saja itu baju lah gitu. Yang formalitas saja. Jadi itu nggak ada, pokoknya itu nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada. Hanya sekedar untuk kemarin yang saya umroh kemarin, bulan puasa kemarin begitu. Saya umroh yang bulan puasa tahun lalu. Jadi memang betul-betul dilarang sama pemerintah Saudi. Yang boleh masuk ke pelataran Ka'bah itu hanya yang mau umroh. Yang mau umroh itu maksudnya ya tawaf sama sa'i. Ya. Kalau kita misalnya mau sholat 5 waktu, kemudian masuk ke pelataran Ka'bah, itu nggak boleh. Baju biasa gini Pak, nggak boleh. Nah itu tahun lalu ada peraturan seperti itu, tahun lalu. Nah, apakah tahun ini peraturan itu masih berlaku? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya, kadang-kadang memang berubah-ubah ya Saudi itu. Ya. Yang jelas tahun lalu waktu saya umroh positif. Pokoknya kalau
kita ingin tawaf atau sa'i, atau kita ingin sholat di Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah itu, pelataran yang ada Ka'bahnya, itu harus pakai baju ihram, harus Pak. Nggak bisa pakai baju biasa. Kalau pakai baju biasa, langsung kita suruh naik ke lantai 3. Ya, suruh naik ke 3, nggak boleh ke pelataran Ka'bah. Suruh ke lantai 2, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kayaknya tadi Ibu yang tanya banyak loh. Ya, silakan Bu. Ustaz, kalau kebiasaan kita di Indonesia sebelum Idul Adha itu kita biasanya puasa tarawih dan Arafah. Iya. Apakah di sana juga kita bisa melakukan seperti itu, Iya. atau kita seperti tadi Pak Ustaz seperti Idul Adha tidak perlu sholat? Iya, iya, iya. Ya, jadi saya ulangi Pak ya. Tadi pertanyaan siapa tadi ya? Jadi kita yang sedang berhaji, Bapak Ibu sekalian, kita yang sedang berhaji tidak diperbolehkan untuk puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9, itu tidak usah. Ya, itulah termasuk apa ya? Dispensasi lah, dispensasi. Jadi kita nggak boleh berpuasa, ya. Karena apa? Kita sedang melaksanakan sebuah ibadah yang sangat besar, ya. Semuanya kalah Bu. Yang sunnah-sunnah itu kalah semua dengan haji, ya. Jadi makanya ketika tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, kita tidak boleh puasa, tidak boleh. Bukan tidak perlu, tidak boleh, ya. Kalau tidak perlu kan berarti agak boleh itu enggak boleh, tetap jangan, ya. Baik Pak, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut tentang ibadah harian. Ibadah harian ini berarti di luar umroh, di luar haji, ya. Kenapa ini harus dibahas? Karena pertama, kita pulang pergi itu memerlukan waktu 2 hari, berangkat sehari, pulang sehari. Bapak Ibu jangan kaget, ya, jangan kaget. Ketika kita berangkat, ya, pokoknya berangkat sama pulang itu sama 10 jam, terbangnya itu sama 10 jam. Kita berangkat 10 jam, pulang juga 10 jam. Tapi ada tapinya nih. Tapi kita berangkat itu seolah-olah cepat, ya. Misalnya seperti saya kemarin umroh Bu ya. Kita berangkat dari sini maghrib, ya, terbang maghrib ya, jam 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau menurut orang Indonesia, saya sampai di Arab itu jam 4 subuh. Ya, kan berangkatnya kan maghrib kan jam 6 lah ya, gampangnya jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi jam 4 sampai Isya. Ternyata setelah saya sampai di Arab itu masih malam, yaitu sekitar jam 12. Jam 12 Pak. Sehingga seolah-olah loh, saya tadi berangkat maghrib itu jam 6. 7, 8, 9, 10, 11. Loh kok cuma 6 jam ya? Cuma 6 jam, jadi perasaan kita 6 jam, padahal 10 jam, kita ketipu. Kenapa ketipu? Karena ketika kita terbang itu bareng dengan arah perputaran bumi. Misalnya kita terbang ke sana ya, nah itu buminya juga ke arah sini. Jadi buminya itu muter ke sini, bumi kan muter. Bumi muter ke sini, pesawat muter ke sini, sehingga kelihatan cepat. Itu loh. Makanya waktu Bapak berangkat tadi, loh, kok kita belum pagi ya? Nah, apa masih malam? Ya, jadi
Sehingga di sana nanti ada perubahan ini Bu, perubahan apa ya, psikologi atau perubahan apa ya, yang seharusnya subuh kita nggak ngantuk, tapi nanti di sana kita ngantuk betul. Ya, atau sebaliknya, seharusnya kita ngantuk tapi malah tidak ngantuk, ya. Tuh. Jadi bisa dibolak-balik ya. Jadi yang jelas waktu berangkat itu terasa cepat. Waktu berangkat itu seolah-olah Bapak hanya 6 jam. Berangkat maghrib 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, coba 6 jam. Buktinya apa? Buktinya jam 12 sampai Mekah. Nah, padahal cara ngitungnya nggak begitu. Cara ngitungnya begini. 10 tetap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 WIB. Waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi ketika kita sampai di Arab, itu di Indonesia itu udah subuh. Udah subuh, berarti kita sudah terbang 10 jam. Kita sudah terbang 10 jam, hanya karena Indonesia dengan Mekah itu selisih 4 jam, maka kita dikurangi 4. Sehingga jam 4 dikurangi 4, jadi jam 12 malam. Begitu Bu. Ya, jadi perasaan Ibu itu cepat. Nah sebaliknya waktu pulang nanti sama 10 jam, sama, tapi perasaannya lama. Ya, misalnya berangkat dari Jeddah ya, misalnya jam 6 pagi ya. Berangkat dari Jeddah jam 6 pagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, jam 4 sampai ya. Jam 4. Tapi jam 4 itu bukan jam 4 Indonesia, jam 4 Jeddah. Gitu. Jadi Bapak terbang dari jam 6 pagi dari Jeddah, itu ternyata di Indonesia jam 8 malam. Iya. Pas sampai di Indonesia, loh kok lama bener ya? Kita berangkat tadi jam berapa? Kita berangkat jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita 14 jam. Ah, itu kita ketipu lagi. Seolah kita terbang 14 jam. Padahal enggak. Sama 10 jam. Ya, nah itu karena selisih waktu antara Indonesia dengan Arab. Nah, contohnya sekarang nih. Sekarang kita jam berapa ini sekarang? Sekarang kita jam 11 ya Bu ya. Di Arab dikurangi 4. Kurangi 4. Di Arab ini masih jam 7. Ah gitu, kurangi 4. Ya. Nah, makanya nanti ibu-ibu kalau sudah sampai tanah suci, kemudian mau ngebel ke Indonesia, jangan sembarangan. Iya, pas ngebel, tahu-tahu orang Indonesia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur jam 2. Ya. Jadi misalnya Mas Ando di Mekah ngebel jam 7 pagi. Di sini jam 11 siang. Oh ya, jam 11 siang. Ya, berarti boleh. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak kalau dari Arab mau ngebel ke sini, itu bagusnya pagi. Ya. Karena di sininya udah siang jam 11 ya. Jam 11. Jangan sekali-kali ngebel malam. Misalnya habis maghrib ngebel, habis sholat maghrib ngebel. Habis sholat maghrib ngebel berarti di Indonesia jam berapa? Jam 10 malam, udah tidur ya. Nah, kembali ke sini. Kita perjalanan PP 2 hari. Kemudian di Mekah kita 23 hari, Bu. Di Mekah kita 23 hari. Coba bayangkan. Lama, Pak. 23 hari itu lama. Musim haji cuma 6 hari. Musim haji hanya 6 hari. Nih, hitung nih. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus rampung. Tanggal 13 sudah rampung. Jadi haji hanya 6 hari, perjalanan 2 hari, kemudian di Madinah 9 hari. Ya. Jadi total jenderal selama di Tanah Suci itu 32 hari. Ya. Yang merah dan yang merah. Ya. Jadi selama 32 hari ini kita ngapain? Ini sama ini Bu ya. Ini kan 2 hari di jalan ya. Di jalan udah anggap saja untuk tidur lah. Untuk tidur. Nanti di pesawat itu kalau bisa jangan nonton film lah. Pokoknya di pesawat itu banyak zikir ya. Jadi 23 sama 9 ini. Berapa? 32. Nah, 32 ini kita ngapain? Jadi ini yang mau kita bahas hari ini Bu. Selama 32 hari itu kita ngapain? Karena haji cuma 6 hari, Bu. Haji cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus rampung. Ya. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Ya.
Insyaallah seberapa jam aja, nggak usah lama-lama. Apa yang kita lakukan selama 23 hari di Mekah? Kan di Madinah 8 hari Bu ya. Madinah 8 hari. 9 ya, 9 itu maksudnya sama perjalanan. Ya, 9 itu sama perjalanan. 9 itu sama perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ya, anggap saja sehari. Nah, berarti di Madinahnya 8. Ya. Jadi yang pertama adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, sholat berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, belanja. Penting itu belanja. Ya, nanti sampai ke sini apa geludung semprong, orang bawa popo, ya, cuma bawa air zam-zam aja, ya. Tapi jangan sampai kita tertipu belanja. Pertama harga ya, bapak ibu harus berani nawar sama orang Arab. Kalau nggak nawar dicekik, ya, harganya ditinggiin. Namanya pedagang Arab, nggak semuanya orangnya soleh nggak, ya. Ya. Ini minyak wangi kayak gini Bu, Pak, minyak wangi kayak gini untuk sholat ya. Itu kan aslinya cuma 3 real ini, aslinya 3 real. Aslinya 3 real di sana. Tapi kalau Bapak nggak berani nawar, itu kena 10 real ini. Sayang bener. Waktu itu saya ngantar orang umroh ya, dimahalin sama yang dagang itu. Akhirnya saya di apa ya, saya mulutnya diginiin sama orang Arab tuh, iya, suruh diam. Nah di Arab itu yang murah cuma baju aja, baju murah ya, baju murah. Kemudian ziarah itu berkunjung. Di Mekah ada tempat ziarah sendiri, di Madinah ada tempat ziarah sendiri. Nah ini suasana sholat jamaah ya di Masjidil Haram. Ini apa, kameranya jelek, jadi apa, Masjidil Haramnya nggak kelihatan. Ini di dalam ya, di dalam Masjidil Haram. Sholat jamaah. Kemudian ini suasana di luar Masjidil Haram. Di luar. Itu yang ini terowongan Bu, terowongan bawah tanah ya. Jadi kalau di Arab itu jangan kaget terlalu banyak terowongan. Terowongan itu banyak betul ya. Baik yang di bawah tanah maupun yang gunung di bor, itu gunung di bor. Nah itu yang menara-menara itu Masjidil Haram, yang menara-menara itu ya. Masjidil Haram diapit oleh gedung-gedung hotel. Ini kalau nggak salah daerahnya namanya Ajiyad kalau nggak salah ini. Nah ini suasana di luar masjid di waktu malam ya. Jadi kalau malam suasananya seperti itu. Nah ini suasana tawaf. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sangat berlipat ganda, yaitu kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza khairum min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Ya. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Wa sholatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alaf sholatin fi ma siwah. Jadi sholat di masjidku, kata Nabi, masjidku itu berarti di Madinah ya. Sholat di masjidku, yaitu di Masjid Madinah, itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain. Jadi kalau bapak-bapak sholatnya di Masjid Nabawi ya di Madinah itu nilai pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. 1000 kali. 1000 kali. Alfi sholatin ya. Alfi itu 1000. Alfi itu 1000 alfi. Jadi kalau punya anak namanya Alfi berarti artinya 1000 ya. Nah kemudian wasolatun dan sholat.
Fi Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah, di Ka'bah, afdalu min mi'ati alaf. Mi'ati alaf itu berarti 100.000. Ya, alaf itu 1000, mi'ah itu 100. Mi'ah itu 100. Jadi mi'atu alaf berarti 100.000. Ya. Dibandingkan sholat di luar masjid itu. Jadi untuk Masjidil Haram kelipatannya 100.000, untuk di Masjid Nabawi kelipatannya 1000. Bayangkan 100.000 sekali sholat. Nah kan, jika sehari 5 kali, sehari 5 kali dikalikan 23 hari, dikalikan 23 hari, maka ketemu angka 11.500.000. Ya. Jadi seakan-akan kita sholat 11.500.000 kali di luar Masjidil Haram. Jadi kalau kita selama 23 hari di Mekah, sholatnya di masjid terus, tidak di hotel, tidak di rumah, nah, maka pahalanya seperti 11.500.000. Ya, 11.500.000. Jangan sibuk dengan belanja dan jalan-jalan ketika waktu-waktu sholat. Jadi artinya kalau mau jalan-jalan, belanja itu di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat, misalnya waktu duha. Ya, waktu duha. Ya, jam-jam tadi pagi lah, seperti kita tadi duduk ya. Nah, ketika sudah menjelang sholat, kita cepat-cepat pulang. Yuk pulang, yuk pulang itu. Jadi jangan sampai, ini zuhur berapa jam lagi? Zuhur sejam lagi, santai, masih ngelayap, ya, masih ngelayap, cari macam-macam. Jangan, segera pulang, ya. Jadi jangan sibuk dengan belanja dan jalan-jalan ketika waktu sholat. Jangan terpengaruh dengan jamaah lain, yaitu jalan-jalan, kemudian belanja, kemudian umroh berkali-kali, kemudian sholatnya di hotel, santai-santai, ya. Misalnya, ya santai-santai boleh, cuma jangan keseringan santai-santai ya. Biasanya orang Indonesia itu suka udut ya, suka merokok, itu kadang-kadang di tangga itu. Jadi di hotel itu ada 2, Bu. Ada lift itu kan pakai mesin ya, lift itu. Shut gitu ya, itu lift. Ada yang pakai tangga biasa. Nah, di tangga biasa itu biasanya orang-orang Indonesia pada udut, pada merokok ya. Nyumput di situ. Sebab kalau merokoknya di hotel nanti ada alarm bunyi itu seperti kebakaran. Ya. Tapi sekali lagi saya sarankan sih tidak merokok ya. Atau jangan-jangan di antara bapak-bapak ada yang mau jualan rokok di sana. Untungnya besar, Bu. Untungnya besar. Untungnya besar. Ya. Janganlah ya, janganlah. Tidak satupun hadis atau pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat di hotel sama dengan sholat di Masjidil Haram. Jadi memang ada sih, Bu, ulama yang berpendapat seperti itu ada. Ngapain kita jauh-jauh ke Masjidil Haram? Udah kita sholat di hotel aja, sama aja kok. Hotel ini kan ada di mana? Di Mekah. Mekah itu kota suci juga. Kota suci, ya udah pahalanya sama. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau yang kan kadang-kadang haram penuh gitu kan. Apa? Nah, di Masjidil Haram itu jemaahnya penuh. Iya. Jadi itu banyak di jalan-jalan sholat. Ya. Caranya gampang sekali. Berangkat 2 jam sebelum azan. Berangkat 2 jam sebelum azan. Maka Bapak Ibu harus tahu jadwal sholat. Biasanya di Masjidil Haram nanti ada tembok, ada jadwal sholat. Ya, ada tembok, ada pakai elektronik kok. Jadi caranya adalah 2 jam sebelum azan, Ibu udah keluar hotel. Ya, kalau keluar hotel itu 5 menit sebelum azan nggak dapat tempat. Ya, nggak dapat tempat, dijamin. Terpaksa sholatnya di jalan, di jalan aspal yang biasa dilewati mobil itu, ya. Dan saya ngalami waktu umroh kemarin, Pak. Waktu umroh kemarin saya nggak bisa masuk Masjidil Haram, akhirnya sholat di jalan raya yang biasa dilalui mobil, kiri kanan toko, Pak, kiri kanan toko. Tapi memang sudah disediakan toa oleh Saudi, memang sudah diantisipasi bahwa tidak semua jamaah bisa masuk. Saking membludaknya itu, akhirnya sholat di jalan raya. Dan saya ngalami kemarin. Nah, jadi supaya kita tidak sholat di jalan raya, ya berangkatlah 2 jam sebelum azan.
Makanya ketika kita sampai di hotel, tidur aja, tidur. Nanti pas bangun, oh ini 2 jam lagi, kecuali Karong. Karong sama Karung nggak bisa, karena dia ngurus nasi Pak, ngurus nasi. Ya, harus nunggu nasi datang segala macam. Jadi makanya ketua rombongan sama ketua regu biasanya untuk ibadah hariannya ini nggak sempurna. Ya, tapi dapat pahala tambahan yaitu ngurus orang sakit. Ngurus orang sakit itu dapat pahala loh, ngurus orang sakit. Membawakan ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian nunggu nasi, oper-operan nasi. Yuk, 3 orang, kamu bawa aquanya ya, kamu bawa buahnya, nanti buahnya gede-gede Bu. Buahnya itu gede-gede. Pisangnya gede-gede, apelnya juga gede-gede, atau buah pir. Nah, itu jadi nanti bagi tugas, ada yang khusus bawa buah, ada yang khusus bawa aqua, maksudnya air mineral, ada yang khusus bawa nasi. Ya. Nah itu ketua rombongan sama ketua regu. Capek memang ketua rombongan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka marah-marah sama ketua rombongan. Ya capek bener. Apa yang kita lakukan? Nah ini jam 3 bangun Bu. Bapak Ibu, ya jam 3 bangun, ya. Kemudian siap-siap, jaket, sajadah, kaos kaki, uang, siap-siap. Jaket kalau pas musim dingin. Kalau pas musim dingin itu luar biasa Bu. Kita pakai jaket rangkap 3 masih tembus ke tulang. Dingin luar biasa. Ya. Jadi ini jaket kalau kita kedinginan, kemudian bawa sajadah, jangan lupa bawa sajadah. Siapa tahu kita ke haram udah tutup karena udah meludak, jadi kita harus sholat di aspal. Nah, sholat di aspal itu kalau nggak pakai sajadah kan lumayan, sininya bisa apa ya? Nah, maka bawa sajadah. Nah sajadahnya jangan yang tebal Pak, sajadahnya bawa yang tipis, ya yang tipis saja. Kemudian kaos kaki jelas, kaos kaki manfaatnya banyak, kaos kaki terutama untuk ibu-ibu, terutama musim dingin. Jadi ini untuk musim dingin ini, jaket sama kaos kaki. Tapi kalau musim panas mungkin jaket nggak usah, kaos kaki juga nggak usah. Kalau ibu-ibu kaos kaki hubungannya dengan aurat, ya menutup aurat, Ya. Kemudian zaman dulu itu pakai angkot, sekarang nggak usah pakai angkot, sekarang pakai bis itu, bis apa? Bis sholawat. Nah, kalau jam 3 bis sholawat belum ada, Mas Ando, jam 3 bis sholawat sudah ada belum? Sudah ya, ada. Bis sholawat sudah ada. Jadi naik bis sholawat gratis, nggak bayar. Nah, di situ nanti Bapak Ibu jangan kaget, campur. Ada orang Afrika, ada orang India, ada orang Pakistan, gitu ya. Jadi jangan kaget, kok ada orang asing? Ya memang, kita ini juga orang asing kok. Kita juga orang asing Bu. Orang Pakistan melihat wajah kita, ada orang asing, sama. Ya. Orang Arab melihat kita, orang asing datang dari mana nih? Indonesia, ya Indonesia. Ya. Jadi sesama kita akan bilang, orang asing. Dia juga bilang begitu dalam hatinya, ini ada orang asing. Orang asing kok wajahnya kok halus bener itu, halus itu, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, ya. Itulah orang asing kita. Nah, kalau orang Arab kan berewokan semua. Ya. Nah ini kayaknya zaman dulu pakai angkot 1 real, ya. Ini tahun 2007, angkot 1 real. Ya. Sekarang nggak usah lah, sekarang pakai bis sholawat aja, bisa gratis. Kemudian barisan sholat Bu, barisan sholat soft ya. Soft untuk laki-laki dan perempuan pisah, nggak boleh campur. Nah, misalnya bapak suami istri ya, bapak suami istri itu harus janjian. Misalnya, Dek kamu di soft sini ya, jangan pindah-pindah. Ibu harus nurut sama suami. Jangan sampai pindah ke soft sana. Pas selesai sholat suaminya nyari, mana bojoku gitu. Wah, nggak ketemu. Ya, jadi kalau udah dipesen sama suami, kamu di sini. Soalnya softnya itu nggak boleh gabung, barisan sholatnya itu. Ya wanita biasanya agak belakang. Ya jadi walaupun belakang nggak apa-apa, tapi yang penting sesuai dengan perjanjian suami istri, kamu tunggu di sini. Ya nanti suaminya kan tinggal ngitung baris ke berapa. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh istriku baris ke-5. Nah, nanti setelah bubar kan nanti nyari istrinya kan, istriku baris ke-5. 1, 2, 3, 4, 5.
Nanti kalau dipelototin nggak ketemu, ya. Jadi jangan pindah-pindah Bu, dan pindah-pindah. Nanti menyengsarakan suami. Nah, penjaga polisi itu galak-galak Bu. Kalau ada ibu-ibu yang sengaja nyelonong sholat di dekat laki-laki, itu dibentak-bentak sama polisi. Haja, diusir. Ya. Walaupun mengiba-iba ya, saya ikut suami saya nggak bisa. Tetap orang Arab nggak mau tahu. Pokoknya laki perempuan pisah. Nah makanya yang bagus itu janjian, ya janjian misalnya. Dek, kamu tunggu kamu sholat sini, saya di sana. Abang sholat di depan, kamu sini ya. Kemudian masuk lantai 1 atau basement. Ya paling enak itu lantai 1, nggak capek-capek, langsung blus gitu ya lantai 1. Atau basement itu di bawah tanah Pak Bu. Jadi ternyata di Masjidil Haram itu ada juga tempat sholat yang bawah tanah, ada bawah tanah. Itu AC-nya dingin banget AC-nya yang bawah tanah itu. Itu namanya basement. Kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud. Kan kita berangkat dari rumah kan jam 3 dari hotel. Belum azan subuh kan, jadi sholat tahajud. Kemudian habis itu ya terserahlah, sholat lagi boleh, ngaji boleh, ya istirahat. Nah kemudian di Mekah azannya 2 kali Bapak Ibu sekalian. Azannya 2 kali. Azan yang pertama 1 jam sebelum azan subuh. 1 jam sebelum azan subuh yang asli itu azan pertama. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu itu nanti. Allahu Akbar. Ya, tahu-tahu Bapak Ibu langsung sholat subuh. Padahal belum, ya belum. Itu azan untuk membangunkan orang, ya. Jadi azannya 2 kali Bu ya, azannya 2 kali. Nah azan yang kedua itu baru masuk waktu subuh, ya. Nah kalau musim dingin itu jamnya jam segini nih, musim dingin, ya. Nah kalau nanti musim panas, ibu-ibu kan musim panas ini. Ini bisa jadi jam 4 itu udah azan, ya, atau setengah 4, ya, jam 4 lah, jam 4 azan pertama, kemudian azan kedua jam 5, ya. Jadi semakin musim dingin itu subuhnya semakin siang Bu. Jadi ketika musim dingin seperti saya dulu 2007 musim dingin itu sholat subuh itu setengah 6 sholat subuh. Ini nanti nunggu komatnya itu setengah jam Bu. Nunggu komat setengah jam. Berarti sholat subuh jam 6. Tapi masih gelap. Nah itu musim dingin. Nah kalau bapak-bapak ini musim panas, berarti sekitar setengah 3 lah. Sekitar setengah 3. Di sini sekitar setengah 5, ya. Sekitar setengah 5. Kemudian buat target minimal kalau bisa khatam Al-Quran 1 kali di Masjidil Haram. Jadi perbanyak ngaji ya, perbanyak baca Quran. Nah Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran ya ini masih ada waktu lah 2 bulan untuk ngaji ya, ngaji. Belajarlah alif bengkok gitu ya. Kemudian azan kedua sholat qobliyah subuh ya. Jadi kalau sudah azan kedua baru Bapak Ibu boleh sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir sebentar, kemudian sholat mayat. Ya ingat, selama 5 waktu kita sholat itu pasti ada sholat mayat, pasti. Ya, jadi orang meninggal itu ada terus Bu, ada terus. Orang meninggal itu ada terus. Jadi habis subuh juga ada sholat mayat. Pokoknya 5 waktu lah, ada terus. Sholat mayat itu ada terus. Saya sebenarnya sudah bawa bukunya, tapi ketinggalan di rumah Pak. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum hafal, bisa di bukunya Mas Ando ada nggak doa sholat mayat? Yang dibagikan itu, yang dibagikan. Nggak ada ya. Nah itu saya sudah bawa bukunya nggak mahal kok, tapi ada di rumah. Nanti aja lah habis lebaran ya Pak ya, habis lebaran aja. Khusus sholat jenazah, doa sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah itu banyak yang lupa? Karena orang mati itu jarang.
Ya, apalagi di Indonesia itu yang mati jarang. Tapi kalau di Mekah itu setiap 5 waktu 5 kali tuh. Sholat jenazah itu 5 kali. Kemudian duduk kembali, duduk, baca doa pagi, ya, baca doa pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, itu juga ada bukunya Pak. Kemudian tunggu matahari terbit, tunggu sebentar, sholat 2 rakaat, ya, namanya sholat isyraq atau syuruk, sholat isyraq atau syuruk, setelah matahari terbit. Nah itu hadisnya. Barang siapa yang habis subuh berzikir, kemudian ditutup dengan sholat syuruk, sholat isyraq, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Nah itu, kenapa? Kita kan datang jauh-jauh dari Indonesia itu kan untuk ibadah Bu. Jadi kalau bisa dimanfaatkan, apalagi waktu habis subuh itu enak Bu, adem ya. Perut juga belum lapar-lapar banget ya. Jadi kalau bisa ya. Ini enggak wajib. Kalau bisa ibu pulang dari subuhan itu sudah sholat isyraq. Sehingga sampai rumah, toh kita sampai rumah pagi-pagi juga nggak ada nasi Bu, nggak ada nasi ya. Karena kemarin dari Pak Musal gimana? Kita dikasih nasi berapa sehari? 3 kali apa 2 kali Pak? 3 ya? Ya syukurlah. Pokoknya Bapak Ibu itu nanti banyak mengucapkan terima kasih kepada Karom dan Karu. Karom dan Karu itu tidak bisa ibadah kayak gini, nggak bisa. Ya, ketua rombongan dan ketua regu itu nggak bisa ibadah kayak gini, nggak bisa. Kenapa? Dia terpanggil dengan kewajiban. Kalau saya lama-lama di Masjidil Haram nanti nasi datang, nasi rombongan saya hilang. Bukan hilang semuanya, mungkin kurang 1, kurang 2. Itu kan kita nggak enak juga ya. Misalnya kita pembagian buah, tahu-tahu, waduh buahnya kurang. Maaf ya Pak, Bapak nggak kebagian, maaf ya. Kan nggak enak sih. Yang lain dapat buah, orang ini nggak dapat. Kenapa? Alasannya hilang di jalan. Nah, jadi hilang buah, hilang nasi, itu bisa saja terjadi kalau tidak ditungguin. Nah makanya yang namanya karom itu selalu pikirannya gitu Pak Topik, pikirannya saya nggak bisa lama-lama nih di haram ini. Kalau saya lama-lama nanti nasi berantakan, buah berantakan, air minum berantakan. Maka karom sama karom mesti ibadah-ibadah yang sempurna seperti ini nggak bisa. Saya pengalaman waktu karom tahun 2016. Pulang sambil beli sarapan. Ini kalau kita dikasihnya dari negara cuma 2 kali. Tapi kalau ibu-ibu dikasih 3 kali, ya alhamdulillah, nggak usah beli, ya. Ini kan waktu zaman kami dulu dikasih nasi sehari 2 kali Pak. Zaman kami dulu itu dikasih nasi siang sama sore, malam. Pagi kita jajan aja, ya cari jajan. 1 realan beli bubur kacang hijau, sesekali bisa belanja, ya. Makan di kamar, buat kopi, teh, istirahat, cuci pakaian, tidur. Jadi waktu duha itu bagusnya tidur Pak. Kenapa? Kita kan tadi bangun jam 3 kan? Bangun jam 3, lumayan ngantuk. Maka kapan kita tidur lagi? Tidur lagi setelah makan di kamar, setelah buat kopi, teh, istirahat, cuci pakaian. Jangan lupa cuci pakaian, barulah tidur. Ya, barulah bangun-bangun nanti jam 10, 2 jam sebelum zuhur. Jam 11 siap-siap ke masjid. Nah ini kesiangan sebenarnya jam 11. Setengah 11. Cuaca panas sekali, panas. Bawa payung Bu, bawa payung. Panas banget. Arab itu panas banget. Bawa payung. Pakai pelembab atau topi haji. Topi yang lebar. Ya, ada di toko-toko haji itu ada topi. Kalau sudah punya topi, nggak usah bawa payung, nggak usah. Kalau yang nggak punya topi lebar, biasanya yang topi lebar itu cewek Pak, ibu-ibu. Kalau bapak pakai topi lebar lucu, ya. Kayak badut, ya. Jadi yang topi lebar itu khusus mama. Panas. Nah, ini nggak naik angkot nggak, kita naik bis itu, naik bis sholawat. Pakai pelembab Bu ya, pakai pelembab. Kalau enggak, ini bibir pecah-pecah.
Saya berkali-kali ke tanah suci, selalu kaki ini pecah, Bu. Maaf ya, kaki ini pecah nih. Pecah dan berdarah. Berdarah, Bu. Serius. Jadi memang iklim di Arab itu ekstrim bener. Ekstrim betul. Jadi kaki ini nggak salah kok tahu pecah. Pecah, Bu. Pecah. Terus keluar darahnya. Sakit. Oh, sakitnya bukan main. Sampai saya kalau ke Mekah jalannya gini. Sekarang berdarah. Berdarah. Nah, bapak-bapak supaya kakinya nggak berdarah gimana caranya? Ya itu tadi. Mas Ando gimana Mas Ando? Cara kiatnya supaya kakinya nggak pecah-pecah? Pakai pelembab. Jadi jangan lupa beli pelembab, diolesin kakinya. Saya itu selalu pecah tuh kaki saya itu, selalu dan berdarah. Berdarah, sakit Pak, sakit. Sehingga sakit itu jalannya itu ya nggak nikmat lah, jalan dari hotel ke haram, nggak nikmat, namanya sakit tuh. Jadi pelembab bawa ya dari rumah pelembab atau topi haji dan topi haji sampai di masjid ambil lantai 1 atau 2, kemudian sholat tahiyat, kemudian jika kuat tawaf. Jadi yang bagus itu memang masuk Masjidil Haram itu selalu tawaf 7 kali. Setiap kali masuk Masjidil Haram kalau bisa tawaf. Tawaf itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Ya, tawaf 7 kali setiap kali kita masuk masjid. Kalau kuat, ya. Kalau nggak kuat ya udah duduk aja atau tahiyatul masjid aja. Jadi jika kuat tawaf, banyak minum air zam-zam, tapi ya banyak itu jangan nanti beser Bu, beser biasanya jauh. Ya mendingan ikuti resep saya lah. Jadi setiap 10 menit 2 teguk, glek, glek setiap 10 menit. Ya. Jangan malu-malu, ini jangan malu-malu itu maksudnya kalau misalnya kita tersesat ya nanya gitu ya. Jadi jangan diem. Dan kalau bisa kita mau bertanya, lihat orang Indonesia lah. Orang Indonesia kan nggak apa sih nyarinya Bu, gampang. Yang penting nggak ada brewok itu orang Indonesia. Ya, asal sininya halus itu pasti orang Indonesia. Apalagi pakai sarung. Ya, peci apa? Songkok ya, songkok itu pasti orang Indonesia. Pasti nggak ada lain di dunia ini. Di dunia ini kalau udah pakai sarung, pakai peci itu pasti orang Indonesia. Jadi nanya ke orang Indonesia. Kalau kalian nanya ke orang Indonesia nggak mungkin kita dicuekin, nggak, tinggal nanya aja. Assalamualaikum, Bapak Indonesia ya? Iya. Dari mana Pak? Kalimantan. Dari mana Pak? Sulawesi. Dari mana Pak? Dari Sumatera Utara. Nanti kalau kita tersesat kita tanya, Pak, tolong sih Pak bantu saya ini tersesat. Nah itu. Kalau sesama Indonesia pasti nolong, pasti. Ya. Tapi kalau nanya sama Arab, kita nggak ngerti bahasanya. Nanya sama orang Turki, nggak ngerti bahasanya. Nanya sama orang Afghanistan, nggak ngerti bahasanya. Pokoknya cari dulu orang Indonesia lah. Ya. Syukur-syukur ketemu petugas. Petugas yang resmi pakai rompi Bu, pakai rompi. Rompinya kalau nggak salah hitam ya. Rompi hitam, di sininya ada merah putih, merah putih. Merah putih. Kalau ketemu petugas khusus, itu lebih enak lagi, enak bisa diantar. Karena petugas khusus haji itu gajinya besar Bu, gajinya besar gajinya. Serius ini nggak main-main. Orangnya cirinya pakai rompi hitam. Nah kalau ketemu itu malah enak Pak, enak ya. Suasana belanja makanan. Nah ini yang di kaki 5 kan sarungan semua itu, lihat tuh, sarungan semua kan? Sarungan semua. Itu ciri-ciri orang Indonesia, sarung, baju koko, peci, udah. Sarung, baju koko, peci, kemudian tangannya pegang sajadah. Itu ciri khas Indonesia. Nah, yang jualan itu rata-rata orang Madura, Bu. Yang jualan itu rata-rata orang Madura, ya. Karena di Mekah itu ada kampung Madura khusus, ada di Mekah. Kemudian baca Al-Quran sampai kedengaran azan. Kalau sudah dengar azan, sholat qabliyah zuhur. Habis sholat qabliyah zuhur, sholat zuhur. Habis itu zikir, kemudian sholat mayat. Ya, habis itu baru ba'diyah zuhur. Jadi jangan sholat ba'diyah zuhur dulu. Jangan sholat ba'diyah zuhur dulu, tapi sholat mayat dahulu. Karena langsung Bu, setelah kita salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada aba-aba. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Ya. Maksudnya salat
mayit, maksudnya begitu. Ayo sholat mayit. Nah, tapi nggak langsung takbir, tunggu kira-kira setengah menit. Setengah menit, tahu-tahu Allahu Akbar. Ya. Maka kalau kita sholat ba'diyah dulu, kita nggak dapat sholat mayatnya, nggak dapat. Ya, makanya ba'diyahnya terakhir, ya. Jadi azan, zuhur, kemudian qobliyah zuhur, qobliyah, ya, kemudian sholat zuhur, dan zikir sebentar, langsung sholat mayat, ya. Itu urutannya. Dikit lagi Pak ini, habis ini. Kemudian pulang jalan, beli makanan kalau nggak ada punya makanan. Atau kalau ingin variasi ya, misalnya saya ingin loh makanan Turki kayak apa, silakan Bu, enak Bu makanan Turki. Dan makan dan istirahat. Jam 3 sore, jam 3 sore berangkat lagi, naik bis itu, bis sholawat, dan tahiyatul masjid, qobliyah asar. Ya, qobliyah asar, kemudian habis qobliyah asar, ya. Habis sholat asar, sholat mayat, ya. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian tawaf sunnah kalau mau, tawaf sunnah. Kemudian jalan-jalan sekitar masjid, biar tidak jenuh. Biar tidak jenuh, ya jalan-jalan. Ini masjidnya, menaranya tinggi ya. Ya, jalan-jalan sekitar masjid. Tunggu sampai maghrib atau pulang. Jadi ini terserah Bu, lihat kondisi. Sekitar masjid banyak toko. Jadi antara asar, Ibu ya, antara asar dengan maghrib itu terserah Ibu. Mau nunggu boleh, mau pulang dulu boleh. Jadi lihat kondisi itu maksudnya gini, kita lelah banget enggak? Kalau kita lelah banget ya udah nggak usah pulang, langsung aja sambung maghrib. Nah, maghrib otomatis sambung isya, otomatis itu. Ya. Kalau maghrib pulang dulu, nggak dapat isya, nggak dapat. Ya. Nah, jadi ini yang dibicarakan adalah antara asar dengan maghrib itu tergantung kondisi. Kalau Ibu, saya kuat, saya nggak mau nunggu di Masjidil Haram, saya pulang dulu, ya silakan. Ya, tapi kalau kayak saya yang udah 62 tahun, saya kadang-kadang nggak kuat Pak. Jadi mendingan udahlah sekalian aja dari asar, maghrib, isya nyambung Bu. Tiga itu nyambung. Ya paling yang kita nggak tahan paling pipis saja kan. Pipis ada WC 6, ada WC 3, gampang lah. Ya. Sekitar masjid banyak toko. Jadi kalau misalnya lapar, pengen apa, keluarkan aja 5 real, 10 real. Ya. Untuk 7 kali, tapi nggak pakai sa'i, Pak. Ya. Jadi yang tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid itu tawaf doang, tawaf saja, nggak pakai sa'i. Nah, terus azan maghrib, qobliyah maghrib, kemudian sholat mayat, qobliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat mayat, zikir, kemudian membaca Al-Quran, nunggu isya. Ya, membaca enggak. Ini kan ibadah biasa Pak, ibadah biasa ini yang kita ceritakan itu ibadah biasa. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu ada gambaran itu. Oh, jadi antara asar dengan isya itu tergantung, jadi antara asar dengan maghrib itu tergantung kondisi kita. Kalau kondisi kita kuat, boleh pulang dulu ke hotel, boleh. Tapi kalau, aduh saya itu lelah betul loh, udahlah saya nggak pulang, saya mendingan nunggu di mana gitu. Ya udah, nggak usah pulang. Karena sebentar lagi juga jamaah datang Bu. Jadi jangan sampai kita pulang, jamaah masuk, akhirnya kita nggak dapat tempat. Ya. Azan maghrib, sholat qobliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat mayat, zikir, baca Quran, nunggu isya. Dan sholat isya, pulang sambil beli makanan. Nah, saya dulu itu kalau pulang itu mesti mampir ke rumah makan Turki beli ayam Bu. Ayam bakarnya itu enak banget Pak, masakan Turki itu. Ayam bakar itu enak sekali. Rumah makan Padang Begadang kalah Pak, kalah. Ya, karena begini. Dalam rangka untuk mencegah kejenuhan ya, karena ransum ya, apa sih namanya sih? Nasi yang paket itu kadang-kadang nggak ada rasanya hambar. Tapi kalau ketemu dengan yang ayam bakar Turki ini, enak banget Pak, enak banget. Jadi nafsu makannya tinggi itu,
ya. Pulang sambil beli makanan. Istirahat, ya. Istirahat. Bangun lagi jam 3. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk yang belum saya sampaikan tawaf wada ya, belum tawaf wada nanti gampang. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nanti aja setelah lebaran ya, setelah lebaran. Ini alhamdulillah sudah setengah 12. Ya karena kita lagi puasa, mungkin sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.